Assalamualaikum. Hai sobat, jumpa lagi di channel Fuad Mojo. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan. Nah, di video kali ini saya mencoba berbagi mengenai proses pembuatan pedang tanto dan sedikit cara menggunakannya. Di ini saya menggunakan high carbon steel jenis spandrel steel, baja dengan kandungan karbon yang sangat tinggi, melebihi baja per atau spring steel maupun bearing. Kita masukkan ke api sampai kuning. Kenapa sampai kuning? Karena kalau baja dengan kandungan karbon tinggi itu, kalau bakarnya nggak sampai kuning, ada risiko pecah, retak, atau merotol. Penempaan pertama ini bertujuan untuk menyortir unsur-unsur yang kurang bagus di kandungan bajanya. Kita padatkan, kita rapatkan pori-pori seperti itu. Dan jangan lupa ketika memasukkan ke tungku itu jangan berlebihan, jangan terlalu lama, karena baja dengan karbon tinggi itu sangat cepat meleleh, bisa-bisa mencair. Ya, kita pukul secara merata dari sisi ke sisi hingga kepadatannya berimbang seperti itu. Jadi di blacksmith orang Jawa ini ya, ada namanya ngubub. Ngubub itu membakar dengan bantuan angin. Kalau cuman membakar saja namanya ngobong. Kalau pakai angin ngubub. Di penempaan pertama kami menyebutnya ngolor. Ngolor itu memanjangkan. Memanjangkan bilah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi ide desainnya panjangnya berapa, kita lakukan proses ngolor. Dalam proses ngolor ini atau pemanjangan ini teknisnya kurang lebih jadi dalam posisi miring itu bilah dipukul akan molor dengan sendirinya. Tahu molor kan? Molor itu memanjang. Habis itu dirapikan dengan cara melumah atau terbaring seperti itu. Proses yang kedua yaitu kempleng. Setelah panjangnya itu menurut kita sudah mencukupi, maka berikutnya kempleng. Kempleng itu kita pipihkan, dipipihkan, kita pilih bagian yang tajam sebelah mana, kita sesuaikan, berarti itu agak kita tipiskan. Lalu kita tentukan ukuran punggungnya, jangan sampai berlebih, terlalu tipis dan lain sebagainya. Dan juga tebalnya harus diratakan. Misalkan mau ujungnya runcing dalam posisi miring, ya bentuknya akan disesuaikan seperti itu. Jadi proses kempleng ini menempa dengan mengikuti ide dasarnya gitu. Jadi pembentukan awalnya di sini. Di proses kempleng ini, jadi seorang pandai besi itu harus tahu ya bagaimana cara membentuk dari sini. Makanya pandai besi itu lebih banyak disebut sebagai seniman besi kayak gitu, karena dia seperti memahat patung. Ini kan karya seni 4 dimensi ceritanya. Ngempleng. Dalam pengemplengan ini atau penempaan untuk tujuan bentuk ini kita pakai beberapa jenis palu ya. Jenis itu beratnya berbeda-beda, ada yang setengah kilo, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo sampai 6 kilo ketika memang yang kita tempa itu lumayan tebal gitu. Ini termasuk proses yang krusial karena kita melakukan bentukan dasar untuk calon bilahnya. Nah, proses ketiga dari penempaan itu ada kenteng. Kenteng ini fungsinya untuk meratakan dan memadatkan permukaan yang baru dibakar-bakar tadi. Di sini untuk menegaskan bentuk-bentuk arah bentuknya lah. Itu bahasa Inggrisnya. Clear the basic design. Ya, jadi ini kita mau memperjelas, mempertegas bentuk desainnya. Kita pakai hand grinder. Jadi di video ini nanti kita tidak menyajikan adegan mengamplas pakai amplas roll ya. Kita akan lebih banyak berkreasi dengan hand grinder, gerinda tangan.
Ya, ini saya sedang menggambar di bilahnya untuk memberi batas wilayah yang dikikis. Dikikis sesuai biasanya tanto bentuknya kan kayak pedang katana kecil. Sekilas tentang tanto, tanto ini salah satu jenis pedang dari negeri Jepang yang ukurannya pendek. Kalau di Jepang biasanya dipakai senjata oleh geisha atau kalau para samurai mau pakai itu untuk persiapan haragiri. Cuman kalau di sini untuk pemakaian lain. Selain bagus juga untuk bela diri, dipakai pajangan juga oke, insya Allah. Kalau pakai hand grinder ini, getarannya tuh sangat terasa di tangan. Jadi hati-hati, ini harus sangat berpengalaman orangnya karena cukup berbahaya, apalagi tanpa pelindung ya. Jadi orangnya harus sangat terbiasa. Seperti ini hasilnya. Kita kikis setajam mungkin. Nah, ini mata gerindanya karena prosesnya lain ya. Tadi sama ini lain pengikisannya. Ini mata gerindanya kami ganti dengan yang model cutter lah. Cutter stone. Jadi di sini bagian tajamnya akan agar lebih lebih smooth, lebih lancipnya itu lebih kelihatan gitu. Ini juga harus hati-hati, ekstra hati-hati, karena kalau salah-salah bukan hanya pedangnya yang rusak, biasanya orangnya juga bisa kena dan terluka. Jadi hati-hati, yang kiri yang dipegang itu benda tajam, yang dipegang juga nggak kalah tajam. Harus ekstra profesional. Kalau profesional yang biasa sih belum tentu bisa juga karena mereka biasanya ya pakai standar keamanan sih. Nah, ini cara lama. Cara lama kita pakai kikir. Jadi di sini keterangan sharpening use of fine file itu diartikan sebagai kikir yang rata, kikir yang lurus. Kita pakai kikir lembut satu arah. Ini proses penyepuan, proses paling krusial, sob. Ya, kita pakai gabungan air sama oli nanti. Jadi di proses ini yang menentukan nanti pedang ini bisa benar-benar tajam dan keras apa enggak. Proses nyepuh, kalau orang Jawa bilang nyepuh. Ya. Jadi nyepuh itu habis dari tungku ngangkatnya untuk ke bak sepuhnya harus cepat. Setelah itu kita biarkan di suhu ruang. Biasanya ada yang pakai oven karena mungkin suhu di tempatnya dia itu dingin. Kalau di kita karena sudah normal biasa, jadi kita biarkan saja diangin-anginkan. Ini proses bikin pegangan dan bikin sarungnya nanti sob. Karena tanto ini serba kayu ya, baik pegangan maupun scabbard atau sarungnya itu dari kayu. Kita pakai alat-alat yang tradisional, pakai hand tools, agar sobat tahu bahwa tukang-tukang zaman dulu itu mereka benar-benar skillful. Mereka punya keahlian tangan yang Masya Allah, seperti itu. Seperti ini. Jadi ada di kedua sisinya dilakukan itu. Nah, alat-alat yang dipakai ini kami tunjukkan yang manual memang. Tujuannya agar kita tahu, memang pada dasarnya baik tukang kayu, pandai besi, dan lain sebagainya, awalnya walaupun dengan alat-alat sederhana mereka pun bisa melahirkan, menciptakan karya-karya yang luar biasa. Tanto ini menggunakan sistem full tang. Jadi full tang itu bilahnya memanjang, terus dikasih lubang, ya seperti itulah
Untuk sekabat dan pegangannya, Tanto ini semuanya menggunakan bahan kayu sob. Kebetulan saat ini kami pakai kayu bayur. Jenis kayu bayur ya kayu di sekitar kami lah. Ini pemolesan bagian bilah yaitu pakai batu langsol seperti itu, gunanya untuk meminimalisir karat. Jangan lupa setelah dipoles seperti ini, untuk mengembalikan kondisi bajanya kita dinginkan lagi sob. Sayangnya di sini akan ada bagian yang hilang nih. Part yang hilang itu yaitu ketika kami mengasahnya pakai batu asah. Padahal kami sudah repot-repot pakai 3 jenis batu asah loh ya. Cuman insya Allah di channel ini juga diterangkan di video lain bagaimana cara kami mengasah pedang-pedang kami seperti itu. Ini untuk pemolesan scabbard. Kita pakai politur furnace. Walaupun misalkan sobat pingin seleranya pingin dicat hitam dop atau yang lainnya bisa juga. Ini kebetulan yang kami punya saat ini politur furnace ya kami pakai saja. Dan ini sudah jadi. Ya, lihat detailnya. Jadi ini pedang kecil yang cantik, ada nama saya di sana, Masya Allah. Ini sangat tajam sekali ya sob, karena kami sudah gunakan 3 kali proses pengasahan batu alam. Yang terakhir itu pakai batu pacitan. Murah-murah sih, asahannya murah-murah, tapi karena dengan skill yang mumpuni, insya Allah walaupun batu-batu alam yang murah itu juga bisa bersaing gitu tajamnya. Kita coba tes sedikit ya. Kebetulan nggak ada kertas baru yang tersisa, saya pakai kertas yang bekas digambari anak saya. Wis, hati-hati. Nah, sekarang tiba saatnya saya akan berbagi tips sederhana tentang menggunakan pedang pendek macam Tanto ini. Dan juga pedang yang semisalnya ya, yang seukuran seperti ini Anda juga bisa praktekkan kayak gitu. Jadi ada 2 macam cara pegang sob. Yang pertama normal grip, yang kedua reverse grip. Yang pertama normal grip kayak gini. Sret, ya, dipegang biasa saja kayak kita megang setir motor gitu. Berikutnya ada reverse grip. Ini kebalikannya. Jadi megangnya kebalik, bilahnya sejajar dengan jari-jari sama juga kayak tadi sih. Cuman jentiknya ada di depan, yang tadi telunjuknya di depan. Wis, jangan lupa gaya ya guys. Ya, jurus yang pertama ini dengan normal grip kita akan lakukan tebasan-tebasan ringan. Jadi ini jurus ini ya, ini ke arah leher. Ke arah leher. Dari arah dalam keluar. Fungsinya tangan yang tidak memegang pedang ini ialah sebagai penyeimbang. Penyeimbang dari kekuatan bahu dan pinggang. Nah, ketika seperti ini juga tangan yang tidak memegang pedang itu jadi penyeimbang. Jadi gerakannya lakukan saja persis seperti itu. Kalau misalkan masih bingung, nanti kapan-kapan kita bikin tutorial lengkapnya untuk pemakaian pedang ya. Tunggu saja videonya. Makanya jangan lupa like, comment, and subscribe biar channel Empu Atmojo senantiasa berkembang. Nah, jadi 1, 2, 3. Yang ketiga ini nusuk. Bisa kita dorong pakai tangan yang nggak bawa pedang, nusuknya untuk menambah kekuatannya. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Berikutnya yang model reverse grip. Ya, salah satu contoh jurusnya nih, sobat. Ya, pertama seperti tadi dari dalam keluar, ini anggap saja tadi masih masuk di sarungnya gitu.
Apabila tidak di dalam sarung, maka tangan satunya ini selain menjadi penyeimbang juga bisa menjadi pendorong untuk kekuatannya. Ya, pertama ini satu, kedua menyilang. Terakhir tusukannya kita agak membelakangi dengan posisi perhatikan langkah kakinya seperti itu. Gunanya langkah kaki ini untuk menstabilkan posisi tubuh, kuda-kuda lah ya. Ya, ingat ini sangat tajam yang saya pakai. Saya rekomendasikan untuk yang masih pemula, belum pernah belajar pedang, pakai pedang-pedangan saja. Pakai kayu atau pakai yang berbahan dari pipa PVC. Set. Wush. Kalau sobat bisa lakukan itu dengan cepat, keren sekali ya. Terima kasih, tunggu saja video dari channel Empu Atmojo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.